Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pandangan ekonomi dari kaum fisiokratisme. Berikut adalah teman-teman dari nama-nama NIM dari kelompok 1. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Latar belakang kaum fisiokrat. Fisiokratisme yaitu penggabungan dari dua kata fisik yang artinya adalah alam dan kratein atau kartos yang artinya adalah kekuasaan. Berarti mereka yang percaya pada hukum alam atau believers in the rule of nature. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Kaum fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi kaum merkantil. Tokoh kaum fisiokrat yang paling terkenal adalah Francois Quesnay, yang merupakan seorang dokter pribadi istri Raja Louis ke-15. Kaum fisiokrat menyumbang pemikiran berupa hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Inti pemikiran kaum fisiokrat dituangkan ke dalam tabel ekonomi, di mana masyarakat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, klase produktif atau kelas produktif terdiri dari kaum petani. Yang kedua, klase des proprietaires atau kelas tuan tanah dari kaum pemilik tanah. Yang ketiga, klase steril atau klase stepindil atau kelas tidak produktif meliputi kaum pedagang, saudagar, pengrajin, dan industriawan. Yang keempat, klase pasif atau kelas masyarakat buruh atau labor adalah kaum pekerja yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Kaum fisiokrat muncul di Prancis pada abad ke-18, tepatnya pada masa pemerintahan Louis XV. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan merkantilisme yang saat itu mendominasi pemikiran ekonomi di Eropa. Beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kaum fisiokrat antara lain: 1. Ketidakpuasan terhadap kebijakan merkantilisme. Kaum fisiokrat menganggap bahwa kebijakan merkantilisme justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya berasal dari akumulasi logam mulia, tetapi juga dari produksi pertanian. 2. Pengamatan terhadap pentingnya sektor pertanian. Pada masa itu, sektor pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Kaum fisiokrat melihat bahwa sektor pertanian memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya. 3. Ide tentang ordre natural. Kaum fisiokrat percaya pada adanya ordre natural atau tatanan alam yang mengatur ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas tanpa campur tangan yang berlebihan. 4. Ketimpangan sosial. Adanya jurang yang sangat dalam antara golongan bangsawan, pendeta, dan rakyat jelata. Golongan bangsawan dan pendeta menikmati berbagai macam privilege, sementara rakyat jelata, terutama petani, menanggung beban pajak yang sangat berat. Pandangan ekonomi dalam kaum fisiokratisme. Kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Berbeda dengan itu, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini disebut fisiokratisme, yaitu penggabungan dua kata psikis berarti alam dan kratein atau kratos artinya kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya hukum alam. Hukum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, atau bersifat kosmopolit. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh keharmonisan tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak.
Menurut mereka, kebebasan sangat penting karena dengan kebebasan mereka dapat melakukannya baik bagi dirinya masing-masing. Oke, selanjutnya, kaum merkantilis menganggap bahwa sumber utama kemakmuran negara adalah dari surplus yang diperoleh dari perdagangan luar negeri, dianggap sebagai pandangan yang keliru oleh kaum fisiokrat. Kaum fisiokrat juga mengkritik kaum merkantilis yang menciptakan berbagai regulasi perdagangan ketika yang seharusnya dibebaskan dari kontrol. Kaum merkantilis dituduh telah membuat barang-barang menjadi lebih mahal dengan menetapkan pajak yang tinggi. Pemikiran ekonomi kaum fisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi, selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi, yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, harga dasar barang-barang. Yang kedua, harga penjualan. Yang ketiga, harga yang harus dibayar oleh konsumen. Biografi François Quinet, lahir pada tanggal 14 Juni 1694 di Mille, Prancis, yang letaknya dekat dengan Paris, dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1774 di Versailles. Ketika ia berumur 16 tahun, ia pindah ke Prancis dengan tujuan untuk belajar kedokteran. Pada masa pencerahan menjadi seorang ahli bedah akan mengangkatnya ke dalam kelas menengah yang lebih kaya dibandingkan dengan kelas petani tempat ia dilahirkan. Dalam bukunya, Tablet Ekonomik, Quinet mengasumsikan ekonomi digambarkan dalam 3 kelas, yaitu yang pertama, sektor pertanian, sektor yang berguna untuk menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil pertaniannya. Yang kedua, sektor manufaktur. Sektor ini memproduksi barang-barang seperti pakaian, bangunan, serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik atau sektor jasa. Yang ketiga, kelas pemilik tanah. Kelas ini tidak memiliki penghasilan ekonomi, tetapi memiliki klaim atau surplus yang dihasilkan dalam pertanian. Tokoh penganut ajaran ini menganggap tanah sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan kekayaan. Hanya sektor pertanianlah yang dapat dianggap produktif, karena hanya sektor tersebut yang menghasilkan sisa produk bersih atau produk net. Dalam artian adanya selisih surplus antara hasil produksi dengan konsumsi. Kegiatan di bidang pertanian menghasilkan produk bersih atau surplus bagi masyarakat secara menyeluruh. Adapun menurut Quinet, perhitungan bagi ilmu ekonomi sama halnya dengan tulang bagi tubuh manusia. Mereka tanpa ilmu pengetahuan akan selalu kabur dan membingungkan, bergantung pada kesalahan dan prasangka. Anna Robert Jacques Turgot, Baron de L'Aulnay, yang lahir pada 10 Mei 1727 di Paris, Prancis, lalu meninggal pada tanggal 18 Maret 1781 di Paris. Ia adalah seorang ekonom Prancis yang menjadi administrator di bawah Louis XV dan menjabat sebagai pengawas keuangan umum di bawah Louis XVI. Turgot dilahirkan dari keluarga Norman tua yang anggotanya telah memegang beberapa jabatan administratif penting. Ayahnya, Michael Etienne, menjadi provos para pedagang kepala munisipalitas Paris dari tahun 1729 hingga 1740. Teman-teman Turgot terdiri dari filsuf seperti Marquis de Condorcet, de Pierre Samuel Dupont de Nemours, yang keduanya tergabung dalam aliran pemikiran fisiokratis yang terkenal, yang secara umum dianggap sebagai aliran ekonomi ilmiah pertama. Pada akhir tahun 1751, ia mengumumkan niatnya untuk berkarir di pemerintahan kerajaan dan masuk ke bidang hukum, menjadi wakil pengacara umum pada bulan Januari 1752 dan kemudian menjadi penasihat hukum untuk parlemen Mahkamah Agung di Paris pada tahun 1752.
Pada tahun 1753, ia bekerja di Kamar Kerajaan sebagai Mahkamah Agung saat parlemen diasingkan. Selain itu, dia menerjemahkan karya-karyanya ke dalam bahasa Prancis dan melakukan lawatan inspeksi ke provinsi. Pada tahun 1761, ia menjadi intendant Limoges selama 13 tahun dengan menunjukkan kemampuan administratif yang luar biasa. Pada tahun 1766, dia menerbitkan buku populer tentang kekayaan. Ia juga memperkenalkan reformasi seperti mengganti pajak dengan uang, membuat kadaster, dan melawan kelaparan dengan mempertahankan perdagangan bebas. Pada tahun 1774, ia diangkat sebagai pengawas keuangan oleh Louis XVI. Turgot adalah figur penting dalam sejarah Prancis yang terkenal dalam pemikiran ekonominya yang inovatif. Masa praklasik mencakup masa di mana pemikiran ekonomi berkembang pesat dan teori-teori awal mula cara kerja perekonomian mulai terbentuk. Dua pendekatan utama pada periode ini adalah fisiokratisme dan merkantilisme, yang memiliki pandangan ekonomi berbeda secara fundamental. Merkantilisme berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Mereka menekankan gagasan bahwasannya kemakmuran suatu bangsa bergantung pada akumulasi kekayaan, terutama emas dan perak. Mereka percaya bahwa kekayaan suatu negara diukur dari jumlah emas dan perak yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memastikan cadangan logam mulia dan mendorong ekspor serta membatasi impor. Di sisi lain, fisiokratisme yang berkembang pada abad ke-18 menekankan pentingnya peran pertanian dalam perekonomian. Mereka percaya bahwa kekayaan masyarakat bergantung pada produktivitas pertanian yang efisien. Percaya bahwa pertanian adalah satu-satunya sektor yang mampu menghasilkan kekayaan nyata. Serta mereka menekankan perlunya kebijakan dukungan pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama kedua aliran ini terletak pada pandangannya terhadap sumber kekayaan suatu bangsa, di mana merkantilisme berfokus pada akumulasi logam mulia sebagai ukuran kekayaan, sedangkan fisiokratisme menekankan pentingnya pertanian dalam pencapaian. Namun, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Kedua aliran pemikiran tersebut mendukung intervensi pemerintah dalam perekonomian, meskipun dengan cara yang berbeda. Merkantilisme memanjurkan proteksionisme dan peraturan pemerintah yang ketat untuk mencapai tujuan akumulasi kekayaan. Sedangkan merkantilisme menganjurkan kebijakan yang mendukung industri pertanian tanpa intervensi berlebihan. Dalam perkembangannya, kedua teori ini menjadi dasar pemikiran ekonomi selanjutnya. Merkantilisme memperkenalkan konsep perdagangan dan kebijakan proteksionisme ke dalam diskusi ekonomi, sedangkan merkantilisme menekankan pentingnya produktivitas pertanian sebagai landasan perekonomian. Walaupun kedua teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun pemikiran keduanya memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi modern. Mempelajari perbedaan dan persamaan antara fisiokrat dan merkantilisme tidak hanya memberikan wawasan mengenai perkembangan pemikiran ekonomi, tetapi juga memberikan wawasan mengenai peran pemerintah dalam mengatur perekonomian dan pengaruh sektor-sektor tertentu dalam menciptakan perekonomian.